Pria di telepon berbicara banyak tentang tuan muda mereka. Jika orang ini tidak berbohong, maka tuan muda yang dia maksud pasti tuan muda dari Lai Corporation, Calvin Addison. Agil mencibir dan berkata, "Jangan bilang kamu dari Lai Corporation." Pria itu terkekeh, "Kenapa aku tidak bisa?" "Oh, kamu benar-benar mengakuinya. Apa menurutmu aku bodoh?" Agil tampak berharap, tetapi dia tidak percaya itu benar dan dia berhati-hati. Pria itu menambahkan, "Nomor telepon saya 139XXXX. Jika Anda bersedia mempercayai saya, Anda dapat menelepon saya. Tanganku terbuka untukmu." Agil bertanya, "Jika kau benar-benar anggota Lai Corporation, mengapa kau mau membantuku?" "Tuan mudaku tidak pernah membutuhkan alasan untuk melakukan sesuatu." Pria itu berbicara dengan bangga dan menutup telepon dengan tegas. Agil tertegun lama setelah telepon itu. Citra masuk ke kantornya. Dia mengangkat tangannya dan melambai di depannya. "Siapa yang meneleponmu tadi?" "Seseorang yang mengaku bekerja untuk tuan muda Lai Corporation." Agil menatap Citra. Melihat senyum di wajahnya, Agil menariknya ke dalam pelukannya. "Citra, apakah kamu ingin aku dikalahkan oleh Randy? Kita berada di kapal yang sama. Apa gunanya bagiku jika kamu kalah?" Citra berbicara dengan sederhana. Mereka terikat melalui saling menguntungkan dan telah menggunakan nama satu sama lain dalam segala hal. Tak satu pun dari mereka bisa meninggalkan yang lain. "Citra, jika kamu mengkhianatiku." Agil memegang dagu Citra dan mengangkat kepalanya ke arahnya untuk membuatnya menatapnya. Dia berbicara perlahan, "Aku akan membawamu ke neraka bersamaku. Kalau begitu aku harus berterima kasih sebelumnya." "Terima kasih karena tidak meninggalkanku." Citra mengangkat tangannya dan menepuk pundak Agil. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu masih orang yang paling baik kepadaku. Kamu bahkan tidak akan lupa membawaku bersamamu bahkan jika kamu mati." Tidak seperti Andi Andrean, pria terkutuk itu. Saat menyebut nama Andi Andrean, Citra menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dalam sekejap mata, dia sudah mati selama bertahun-tahun. Saat dia berbicara, kerutan Citra berubah menjadi senyuman. "Aku telah berpikir, ketika aku memukulnya sampai mati, apa yang dia pikirkan di saat-saat terakhirnya? Apakah dia juga berpikir untuk menyeretku bersamanya? Jika dia memberitahuku, aku pasti akan menemaninya." Agil tiba-tiba menggunakan tangannya untuk mengangkat rok Citra. Dia memaksa masuk dengan agresif. Sebelum Citra berteriak, dia menundukkan kepalanya dan menutup mulutnya untuk mencegahnya berteriak. Setelah beberapa waktu, dia melepaskannya dan berbisik di dekat telinganya, "Citra, bukankah kamu hanya wanita murahan? Hak apa yang kamu miliki untuk menjadi sombong denganku?" "Direktur Agil, kau menganggapku terlalu tinggi. Aku tidak akan pernah sombong di depanmu." Citra menahan rasa sakit dan ketidaknyamanan tubuhnya dengan memaksakan senyum. Ini bukan pertama kalinya ini terjadi. Apa yang bisa dia lakukan? Agil benar. Dia wanita murahan. Perbedaan antara dia dan wanita murahan mungkin adalah bagaimana dia bahkan tidak memilih klien ini atau menetapkan harga untuk dirinya sendiri. Melihat bagaimana Citra tidak menunjukkan emosinya, Agil tiba-tiba meningkatkan kekuatan tusukannya. Dia ingin masuk lebih dalam untuk menyakitinya dan membuatnya menangis. Namun, bagaimanapun dia menyiksanya, selalu ada senyum tipis di wajah Citra, seolah tidak ada yang bisa menyakitinya. Agil menarik wajahnya dan memaksanya untuk melihat ke arahnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Apakah kamu masih sangat mencintai Andi Andrean yang sudah meninggal itu?" "Cinta?" Citra tertawa. "Apa itu cinta? Kamu dan aku keduanya tidak akan pernah mengerti cinta, jadi jangan bertingkah begitu mulia." Bagi Citra, Andi Andrean adalah sosok yang dikaguminya sejak kecil. Namun,
Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia bahkan tidak memperhatikannya. Oleh karena itu dia berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatiannya dan ingin mendapatkan dia. Untuk membenarkan tindakan Agil, egonya mungkin terpukul karena menurutnya seharusnya dia jatuh cinta dan tergila-gila padanya, tetapi itu tidak terjadi. Manusia pada dasarnya seperti ini. Mereka menginginkan hal-hal yang tidak dapat mereka miliki. Mereka sering mengabaikan hal-hal yang sudah mereka miliki. Benar saja, seperti yang ditebak Putri Bramasta, begitu Randy tahu dia hamil, dia tidak mengizinkannya melakukan apapun. Ketika dia berjalan sedikit lebih cepat, dia akan berdiri dan turun tangan, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak termaafkan. Makanan di meja makan semuanya dirancang khusus untuk wanita hamil. Setiap hidangan lezat meskipun dimasak dengan sehat dan sedikit hambar. Randy selalu efisien, Putri Bramasta tahu ini. Namun, terkadang dia masih heran dengan seberapa cepat dia menyelesaikan sesuatu. Tuan Randy, ini hanya kehamilan. Anda tidak perlu terlalu cemas. Putri Bramasta mengatakan ini pada Randy untuk kelima kalinya. Setiap kali, Randy dengan sabar menjawab, kalau hamil tidak penting, apalagi yang penting? Dia tidak mengkhawatirkan anak itu, tapi tentang tubuh Putri Bramasta. Putri kecil dilahirkan melalui operasi caesar. Sejauh ini, 5 tahun belum berlalu. Ini berarti bahwa Putri Bramasta harus melalui proses kelahiran alami untuk anak ini. Randy harus berhati-hati jika ada keadaan darurat. Baiklah, Putri Bramasta hanya akan mendengarkan Randy dan tidak membantah. Untungnya, Randy tidak menghentikan Putri Bramasta untuk pergi bekerja, atau dia akan bosan sendirian di rumah. Seperti biasa, Randy menyuruhnya ke lantai dasar PM Corporation dan mengawasinya masuk ke lift dengan aman sebelum dia pergi. Hari ini, Putri Bramasta agak terlambat, jadi tidak banyak orang yang menunggu lift. Itu tidak ramai seperti biasanya. Dia berjalan ke lift dan menekan tombol. Ketika pintu lift hendak ditutup, suara laki-laki yang menyenangkan tiba-tiba terdengar dari luar lift, "Tolong tunggu." Putri Bramasta menekan tombol untuk menahan pintu dengan cepat. Pintu terbuka, dan seorang pria jangkung dan tampan muncul di depan Putri Bramasta. Sejak dia mengenal Randy, dia hampir tidak menggunakan kata tinggi dan tampan untuk menggambarkan pria lain. Itu bukan karena laki-laki lain tidak tampan, tetapi karena Randy-nya sangat tampan sehingga laki-laki lain akan kalah jika dibandingkan. Saat melihat pria ini, kata tinggi dan tampan muncul di benak Putri Bramasta. Pria itu mengenakan kacamata hitam, namun dia bisa melihat fitur wajahnya yang cantik. Ketika Putri Bramasta meliriknya, pria itu juga menatapnya. Meskipun dia memakai kacamata hitam, Putri Bramasta masih bisa merasakan bahwa matanya menatap lurus ke arahnya. Ketika dua orang asing bertemu, itu sudah biasa saling memandang, tetapi tidak untuk menatap. Karena itu, Putri Bramasta hanya memalingkan muka dan memasang wajah poker. "Putri Bramasta," tiba-tiba, pria itu berbicara dan memanggilnya. Putri Bramasta berbalik dan tersenyum canggung, "Halo." Putri Bramasta tidak mengenali pria ini, tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengingat masa lalunya. Mungkin dia mengenalinya dari suatu tempat. "Ini aku." Pria itu melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan matanya yang menarik, dan bahkan mengedipkan mata pada Putri Bramasta. Putri Bramasta merasa lebih malu, karena bahkan setelah dia bisa melihat fitur wajah pria itu dengan jelas, dia masih tidak memiliki kesan sama sekali. Dia pria yang sangat tampan sehingga dia pasti akan mengingatnya. Terutama karena dia bisa memanggil namanya dengan akurat. Namun, Putri Bramasta berusaha keras untuk mencari ingatan tentang wajah ini di benaknya. Dia tidak tahu apakah ingatannya telah mengecewakannya, atau apakah dia benar-benar belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Busan City High School,
Kita berada di sekolah yang sama kelas senior. Pria itu membantu meredakan kebingungannya, lalu dia menatap Putri Bramasta dengan senyum tipis. Busan City High School didirikan oleh keluarga Andrean dan beberapa perusahaan besar di Busan. Itu adalah sekolah yang mahal, terutama untuk orang kaya. Siapapun akan bangga menyebut dirinya alumni. Dengan latar belakang keluarga Bramasta, mereka tidak memenuhi syarat untuk mendaftar di Busan City High School. Tetapi karena Andi Andrean, mereka memiliki jalan masuk yang lebih mudah. Baik Citra dan Putri Bramasta lulus dari Busan City High School saat itu. Putri Bramasta sudah lama tidak memikirkan Busan City High School. Sepertinya ingatan dari tahun-tahun itu akan segera dihapus dari ingatannya. Tiba-tiba, seseorang datang untuk mengingatkannya tentang sekolah menengah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.